Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu Tata Kelola dan Permodalan Korporasi yang dimana beranggotakan Lutfi Anggara dan juga Elsya Gita. Jadi, tata kelola perusahaan merupakan bagian penting dalam manajemen risiko modern. Berikut ini adalah konteks dan juga urgensinya. Yang pertama itu ada tata kelola perusahaan, yaitu dimana menjaga keseimbangan antara pemegang saham, direksi, dan manajemen. Kemudian permodalan menjadi faktor utama keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian itu ada good corporate governance, yaitu meningkatkan transparansi dan kinerja organisasi. Kemudian yang terakhir itu adalah penerapan good corporate governance yang baik untuk memperkuat kepercayaan investor dan juga pemangku kepentingan. Konsep permodalan korporasi. Modal merupakan sumber pendanaan utama yang menentukan pertumbuhan dan juga keberlangsungan operasional perusahaan. Pengelolaan modal yang baik menjadi pondasi stabilitas korporasi. Yang pertama itu ada modal menjadi sumber pendanaan perusahaan untuk menjalankan operasional, kemudian menentukan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri, ekuitas, dan juga modal pinjaman atau utang. Kemudian pengelolaan modal kerja menjaga keseimbangan antara aset dan juga kewajiban. Alur yaitu modal, operasional, kemudian pertumbuhan perusahaan. Berikut ini sumber modal perusahaan. Di sini ada modal sendiri, laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan juga modal pinjaman. Modal sendiri yang pertama itu modal saham sebagai sumber utama pendanaan perusahaan. Kemudian yang kedua itu laba ditahan digunakan untuk reinvestasi dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga itu hak pemegang saham dalam pengambilan keputusan korporasi. Kemudian yang terakhir itu sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Jenis saham di sini ada saham biasa, kemudian hak suara penuh, kemudian saham preferred dan juga prioritas dividen. Di sini ada 3 modal asing. Yang pertama itu utang jangka pendek, yaitu utang dagang dan utang wesel. Kemudian yang kedua itu utang jangka menengah, yaitu term loan dan juga leasing. Kemudian yang ketiga itu ada utang jangka panjang, yaitu obligasi, hipotek, dan pinjaman berjangka. Selanjutnya ada jenis utang. Yang pertama utang dagang dan utang wesel jangka pendek. Kedua, term loan dan leasing atau jangka menengah. Ketiga, pinjaman berjangka dan obligasi jangka panjang. Keempat, hipotek atau jaminan aset tetap perusahaan. Kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Dampaknya, nilai perusahaan meningkat, dan risiko mengalami financial distress atau kesulitan keuangan bisa berkurang. Prinsip good corporate governance. Yang pertama, transparansi, keterbukaan informasi kepada publik. Kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban kinerja perusahaan. Ketiga, responsibilitas, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Keempat, independensi, bebas dari intervensi pihak lain. Kelima, keadilan, perlakuan setara bagi seluruh stakeholder. Struktur tata kelola perusahaan. Di sini yang pertama ada RUPS, kedua Dewan Komisaris, ketiga direksi, keempat manajemen, kelima karyawan, dan yang keenam stakeholder. Tanggung jawab direksi dan komisaris. Di sini komisaris dan direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, menentukan strategi, mengawasi direksi, dan memberikan nasihat. Kesimpulannya, yang pertama, tata kelola yang baik meningkatkan efektivitas dan kinerja perusahaan. Kedua, modal yang dikelola dengan baik mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Ketiga, good corporate governance menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Keempat, peran direksi dan komisaris saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Baiklah, itulah penjelasan dari tata kelola dan permodalan korporasi. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari kelompok kami ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.